hukuman. Jadi kalau restitusi itu lebih pada menciptakan kondisi bagaimana agar anak didik kita memiliki motivasi intrinsik, jadi dari dalam dirinya sendiri untuk menciptakan disiplin-disiplin yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak didik kita itu sebenarnya adalah untuk usaha mereka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Mungkin sebelum kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia, di slideshow, Mem Sofi. Ada kutipan yang mungkin bisa menggugah hati nurani kita. Kutipan untuk hari ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi jika Pak Rossi pernah menyampaikan bahwa dalam perang itu, kalau tidak salah beliau menyampaikan dalam perang di Jepang, yang ditanyakan, betul di Jepang ya Bapak? Ya, yang ditanyakan berapa jumlah guru yang hidup itu memang betul sekali. Kenapa? Karena guru itu bisa membentuk suatu peradaban dengan cara-cara mendidiknya. Jadi suatu peradaban itu bisa terbentuk dengan adanya dengan adanya tangan dingin seorang guru. Baik, lanjut Mem Sofi. Nah, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Mohon izin karena di sini kita sama-sama belajar. Ada 5 dasar kebutuhan manusia yang memang seharusnya dipenuhi oleh seorang manusia. Next. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan akan kebebasan. Nah, ketika seorang murid itu melakukan suatu penyimpangan di kelas, di sekolah, itu sebenarnya mereka dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi seandainya ada 5 gelas di sana, mana yang belum penuh di dalam gelas itu, maka akan berusaha dipenuhi oleh anak didik kita itu. Nah, upaya dalam memenuhi kebutuhan itu terkadang mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan yang kita anggap sebagai melanggar peraturan. Oke, lanjut. Nah, kebutuhan yang bertahan hidup itu di dalamnya termasuk apa saja? Kebutuhan akan makan, minum, ya, terutama dalam kebutuhan yang bersifat fisiologis, kebutuhan akan rumah, kemudian kalau biologis juga reproduksi, bertahan hidup itu adalah termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima di kelompoknya itu termasuk kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, kebutuhan itu bersifat psikologis, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk diterima oleh anggotanya, itu termasuk dalam kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pada awalnya saya mengikuti kegiatan CGP itu, pada awalnya motivasinya karena list dari Bapak Kepala Sekolah, tapi setelah masuk ke dalamnya biasanya dalam kegiatan workshop atau pelatihan itu isinya hanya model-model pembelajaran. Disinilah saya belajar tentang pelajaran yang dipelajari oleh Bu Kris, yaitu tentang psikologis. Jadi psikologisnya anak saya pelajari di sini di kegiatan CGP ini. Kemudian lanjut Mem Sofi. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini kebutuhan yang berhubungan dengan ingin menunjukkan keterampilannya anak. Kan kadang ada anak yang senang sekali kalau ketika
ketika dia sudah bisa melakukan suatu, aku lebih bisa. Nah, itu perlu kita beri apresiasi, karena itu mereka dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Oke, lanjut. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi mereka memiliki kebebasan untuk memilih cara belajar apa yang akan mereka pilih. Jadi mereka suka, biasanya orang yang memiliki kebutuhan kebebasan lebih tinggi daripada teman-temannya, itu mereka akan lebih suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan akan asyik dengan sendirinya, itu biasanya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, dan anak yang tipe seperti ini dia akan berkonsentrasi tinggi jika dia mendapatkan guru yang dia senangi, model pembelajaran yang dia senangi, dia akan berkonsentrasi dengan tinggi. Itu anak yang memiliki kebutuhan kesenangan yang tinggi. Baik, lanjut. Nah, ini saya ajak Bapak Ibu untuk menganalisis kasus. Di sini ada kasus Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia tidak suka dengan Ibu Rani, gurunya. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya Dinda seperti ini? Next. Nah, jika jawabannya Dinda, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kesenangan. Oke, baik. Kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang kalau jawabannya Dinda, Ibu guru tidak menyangkaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Dinda? Kasih sayang. Baik, kasih sayang, ya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu kira-kira kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi? Kebutuhan akan kebebasan. Pak Budi hebat. Iya, betul. Bebas tidak ingin belajar, ya, bukan. Bebas tidak ingin belajar. Baik. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu kira-kira kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Dinda? Akan penguasaan, ya. Baik, terima kasih atas responnya. Nah, ini analisis kasus yang kedua. Ibu Ambar, seorang guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ini kayaknya masalahnya Bu Sulfa juga ini, Doni. Beberapa anak di kelas 2A sedang datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu, dan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Bertahan hidup. Ya, kalau jadi ada beberapa alasan latar belakang, tergantung Doni ini dia merebut makanannya temannya itu karena apa? Kalau memang dia karena lapar, berarti karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Lanjut, Mbak Sofi. Cari perhatian juga bisa, ya, tergantung. Kalau dia hanya ingin untuk menarik perhatian temannya, berarti rasa kasih sayang yang sedang ingin dia penuhi. Pada intinya itu. Baik, nah sekarang sebelum kita masuk pada 5 posisi kontrol, jadi agar kita bisa mengetahui diri kita
menampilkan ini, tetap karena saya ada di posisi yang pertama ini, tapi saya harus menyampaikan Mem Sofi video. Mohon disimak baik-baik Ibu, nanti Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Posisi striker. Dimaksimis. Yang sebelah utara, digit ya. Jangan lagunya Pak Rosi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Contoh. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masih moras. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana? Baik, itu tadi video tentang perbedaan antara 5 posisi kontrol kita terhadap siswa. Dan silakan Bapak Ibu berefleksi berada di posisi yang mana. Kalau saya masih belajar untuk berada di posisi sebagai manajer, jadi masih berada di posisi 1, masih belajar menuju ke posisi 5. Nah, apa saja perbedaan dari masing-masing posisi kontrol? Yang pertama, jika pada posisi sebagai penghukum itu dalam tindakannya biasanya guru itu berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, itu ciri-ciri dari posisi sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah biasanya dengan nada yang lemah, lembut, tetapi tetap motivasinya masih motivasi yang bersifat ekstrinsik, masih belum dari dalam diri siswa sendiri sadar bahwa dirinya perlu untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Kalau posisi teman, ini efeknya nanti hanya berimbas akan bisa disiplin terhadap 1 orang guru atau 2 orang guru saja yang dia berada di posisi itu, kepada yang lain tidak. Sedangkan yang kita harapkan adalah disiplin positif itu timbul motivasi intrinsik dalam diri anak untuk memahami, menyadari kesalahannya, kemudian keluar dari kesalahan tersebut untuk memperbaikinya dengan inisiatif dari dirinya sendiri, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan pemantik dari kita. Oke, lanjut. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, ini ada pernyataan-pernyataan, kira-kira ini termasuk pada posisi yang mana? Jika ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ini ada di posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah, ya, merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, baik. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, demi teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi yang mana? Posisi pemantau, ya. Jika memberikan konsekuensi itu berarti posisi pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, baik, terima kasih atas responnya. Nah, ini adalah
konsekuensi, ada hadiah, maka siswa itu mampu untuk memperbaikinya sendiri. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan kegiatan restitusi seperti yang disampaikan oleh Bu Sofiana tadi, menciptakan kondisi bagaimana agar siswa menyadari kesalahannya sendiri dan mendapatkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan disiplin positif. Video lagi Mbak Sofi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung katain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru. Itu tadi adalah contoh bagaimana seorang guru menangani muridnya yang sedang melakukan penyimpangan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi langkah yang pertama yang dilakukan, saya yakin kalau sudah melihat ini Bapak Ibu pasti akan merasa kok selalu melakukan ini. Seperti tadi yang Bu Sulfa cerita pada saya pada saat istirahat, saya dalam hati Bu Sulfa ini sedang melakukan segitiga restitusi sebenarnya, tapi beliau tidak sadar. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi ketika anak sedang melakukan penyimpangan itu tidak bisa kita masuki nilai-nilai yang baik, itu tidak bisa. Tetapi kita stabilkan dulu identitasnya dengan kita mengikuti mereka. Jadi dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kau bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, kita ikuti dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi dia itu melakukan seperti itu tuh karena apa? Karena apa? Apa yang terjadi? Seperti tadi ceritanya Bu Sulfa, ternyata Kamal itu, Mbak Vita katanya tadi, bapaknya itu punya istri banyak. Nah, itu berarti dia kekurangan kasih sayang di sana. Jadi yang dilakukan Bu Sulfa tadi sudah melakukan validasi kebutuhan. Dia melakukan itu tuh karena apa? Melakukan penyimpangan itu karena apa? Pasti ada alasannya. Nah, baru kalau anak itu sudah kondisinya dari posisi yang tidak stabil sudah menuju ke stabil, baru kita masukkan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita sampaikan. Apa yang ingin kita sampaikan? Kamu tidak boleh begini, kamu seharusnya begini. Bagaimana nilai keyakinan yang kamu yakini? Bagaimana menghargai orang lain? Nah, seperti itu. Itu adalah langkah-langkah pada segitiga restitusi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan Kak Sofi. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu lakukan terhadap anak didik kita ketika mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa membuat mereka memiliki motivasi intrinsik. Jadi sadar sendiri bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang menyimpang. Lanjut. Nah, sejauh mana peran konsep restitusi dan posisi kontrol ini mampu memberikan perubahan besar pada kualitas pendidikan? Sejauh mana? Jadi dalam konsep segitiga restitusi ini sangat berpengaruh terhadap seseorang yang sedang melakukan kesalahan atau sedang gagal. Kayak contoh-contohnya itu banyak di kelasnya Bu Sulfaina itu ya. Banyak sekali itu anak-anak yang identitasnya gagal. Jadi dengan adanya konsep segitiga restitusi, yang pertama menjadikan orang yang menyadari semua kesalahan yang dilakukannya dan penuh keyakinan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian yang kedua, dengan kesadaran penuh, sadar betul bahwa kesalahan yang dilakukannya karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Seperti contohnya Kamal tadi, kebutuhan akan kasih sayang. Kalau Jafir mungkin nanti bisa dilakukan segitiga restitusi terhadap Jafir, Bu Sulfa. Kemudian yang ketiga, dia meyakini jika dia memulai perbuatan menyimpang kembali dilakukannya, maka selamanya ia akan rugi karena tidak akan ada respect terhadap dirinya. Jadi itu motivasi intrinsiknya. Jadi pada posisi kontrol itu pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya
dalam melakukan kegiatan yang benar-benar didasarkan pada dorongan intrinsik dan bukan ekstrinsik. Dengan berperan sebagai manajer, jadi posisi yang paling diinginkan oleh Bapak Menteri itu adalah posisi yang sebagai posisi manajer, yang nantinya guru itu akan memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik bukan semata-mata faktor hadiah atau hukuman, namun lebih didasarkan pada mereka sendiri sebenarnya yang butuh untuk disiplin itu. Oke, lanjut. Baik, sebelum saya akhiri sesi saya ini, ada cerita tentang 3 kaleng botol minuman. 3 kaleng botol minuman ini diproduksi di satu pabrik yang sama, kemudian diangkut menggunakan truk yang sama. Kaleng pertama ini diturunkan di pasar tradisional. Setelah nyampe di pasar tradisional, kaleng yang pertama ini hanya dihargai dengan harga Rp4.500. Kemudian kaleng yang kedua diantar dengan truk yang sama, diproduksi dengan pabrik yang sama, diantar menuju ke swalayan. Setelah nyampe di swalayan, kaleng Coca-Cola ini, kaleng minuman ini dihargai dengan harga Rp6.500. Dan kaleng yang ketiga ini diantar menuju kepada hotel dengan truk yang sama, dengan pabrik yang sama. Cuma setelah sampai di hotel, dia mendapatkan perlakuan yang istimewa. Dia diletakkan di dalam mesin pendingin yang hanya dikeluarkan ketika ada yang membeli, kemudian disajikan oleh pelayan yang berdasi, dibukakan oleh pelayan yang berdasi, dan kaleng yang ketiga ini akan dihargai dengan harga Rp60.000. Itu saja, silakan dimaknai sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah,